Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabatku di sana? Semoga dalam keadaan baik ya dan selalu bahagia serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini Isa akan berbagi pengalaman ya mengenai request teman. Ada yang bertanya kepada saya, doa apa sih teh yang bagus untuk supaya saya bisa dapat jodoh katanya. Oke, untuk kalian yang penasaran silahkan. Hai guys, subscribe dulu ya guys. Lalu pencet tombol loncengnya. Ada sahabat yang bertanya kepada saya, teh saya ada calon nih, coba teteh lihat menurut teteh orang ini baik apa tidak sih teh, seperti itu pertanyaannya. Kalau saya tidak bisa mengatakan atau menilai seseorang, mengatakan bahwa oh dia ini baik pasti orangnya, oh dia ini jahat nih pasti orangnya, nggak bener nih, nggak bisa begitu. Karena kadang-kadang orang misalkan melakukan kejahatan juga karena terpaksa melakukannya. Ada juga yang berbuat baik karena punya maksud. Jadi eh, baiknya itu karena ada tujuannya, bukan sepenuhnya baik. Tapi ada juga memang yang orang baik beneran atau jahat beneran. Jadi kita tidak boleh menilai orang eh, sembarangan, atau kita mau menikah nurutin sama orang lain bertanya, oh ini baik apa enggak nih buat saya, baik katanya, udah kita terima aja. Tidak bisa begitu juga, karena orang itu bisa berubah ya. Orang baik bisa berubah jadi jahat, orang jahat bisa berubah jadi baik, karena uh, ada ayatnya dalam Al-Quran, kata Allah, dan tidak akan aku rubah suatu kaum manakala kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Jadi kalau dia mau merubah dari orang jahat menjadi orang baik, ya bisa saja. Makanya kita tidak bisa menilai antara baik dan buruknya seseorang. Cuma lebih bagusnya dalam masalah jodoh, kita itu minta sama Allah, berdoa kepada Allah, memohon jodoh yang terbaik. Jadinya di dalam sholat kita, di sujud terakhir kita, kita minta sama Allah, minta petunjuk, ya kan? Ada juga sholat istiqoroh. Istiqoroh itu misalkan kamu punya dua calon, ada yang mendekatimu. Jadi kamu berdoa kepada Allah, sholat istiqoroh itu untuk meminta kepada Allah, meminta apa namanya, keteguhan hati untuk memilih mana nih yang terbaik di antara si A dan si B, mana nih yang kamu condong kemana nih hati kamu, itu kan gunanya sholat istiqoroh. Tapi kita lengkapi lagi dengan sholat malam, sholat tahajud, ataupun di sholat wajib kita. Di saat-saat sujud terakhir kita berdoa kepada Allah, minta setelah uh, ada berdoa dan doa yang mustajab, ada ya di video-video saya sebelumnya, silahkan dicari saja. Jadi di sini saya akan menyampaikan doa apa yang harus kita minta saat kita meminta jodoh kepada Allah. Pertama yang harus kita minta tuh yang takut sama Allah. Minta pasangan yang takut sama Allah, yang taat sama Allah. Ini penting dalam hal apapun, agama itu nomor satu. Karena orang yang taat sama Allah itu, dia ada jaminan untuk paling tidak bisa jadi orang baik lah, ya kan. Kalau takut sama Allah, dia tahu kewajiban-kewajibannya, tapi sesuaikan juga dengan kitanya, ya kan. Karena jodoh itu yang baik akan dijodohkan dengan yang baik pula, yang jahat akan dijodohkan dengan yang jahat pula. Kalau kita ingin dapat jodoh yang baik, ya perbaiki dulu diri kita, ya kan. Jadi emang harus begitu. Emang Allah tuh sudah menyatukan seperti itu. Sekarang gini, kalau
istrinya baik, suaminya penjahat, menikahlah mereka. Tentu saja akan banyak terjadi peperangan di situ, pertengkaran-pertengkaran. Jadi memang Allah itu menyatukan kamu serupa dengan dia. Jadi kalau uh, suami jahat, istri jahat kan klop ya. Itu cocok gitu. Begitu juga istri baik, suami baik, itu kan cocok. Akhirnya menjalani bahtera rumah tangga ini enak karena rumah tangga itu rumah tangga. Berarti kan bertangga-tangga, susun-susun akan ada tahapan-tahapan tahun per tahun. Jadi mintalah suami yang takut sama Allah. Takut itu banyak maknanya, tak perlu kita menjelaskan oh takut yang seperti apa. Yang bisa mentaati Allah lah, paling tidak masalah kecil dulu, mau sholat, mau puasa, ya kan, mau berbuat baik, menjadi orang baik, sayang keluarga, sayang anak istri. Walaupun memang yang rajin puasa, yang rajin sholat itu tidak menjadi jaminan bahwa dia tuh orang yang eh, baik atau bisa melaksanakan perintah Allah juga, ya kan? Tapi ya tetap kita harus minta sama Allah. Namanya berdoa untuk diri sendiri, doakanlah yang baik-baik, ya kan? Minta suami yang takut sama Allah, yang taat sama Allah, agar bahtera rumah tangga ini bisa dijalani dengan mulus, dengan baik sampai akhir hayat. Jadi bisa mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Nah, itu. Yang kedua adalah yang bisa melengkapi kehidupan saya. Kenapa melengkapi? Kita itu punya kekurangan. Pasti harus ada pasangan yang melengkapi kehidupan kita. Misalkan gini, kita tipe orang yang gak enakan. Berarti kita harus punya suami yang tegaan. Itu namanya melengkapi. Kalau misalkan kita gak enakan, misalkan nih orang oh, minta tolong sama kita, nyuruh kita, terus kita sampai nggak punya waktu, kita nggak enak untuk nolak, suami kita pun tipenya seperti itu, akhirnya kan nggak saling melengkapi, korban, akhirnya saling kamu kok begitu, kamu begitu, ya kan? Itulah, jadi kita harus minta sama Allah yang bisa melengkapi kehidupan saya. Itu melengkapi itu banyak maknanya ya. Misalkan kita orangnya galak, kita harus punya suami yang apa, yang lembut, yang sabar, itu melengkapi. Tapi kita tidak perlu menjelaskan sama Allah, kepada Allah tentang yang
diciptakan, dipupuk, bukan datang sendiri. Tapi kalau si pasangan kita atau diri kita punya niat untuk saling membahagiakan, terus kita minta sama Allah yang bisa membuat kita bahagia, minta pasangan yang membuat kita bahagia. Bismillah, kebahagiaan itu bisa tercipta karena kebahagiaan itu memang tidak datang sendiri. Itu diciptakan. Diciptakannya dari apa? Dari rasa saling pengertian, saling mengasihi, saling rasa kasih, rasa sayang, dan memaafkan. Dan memang punya niat untuk membawa mahligai rumah tangga ini ya sampai zana, surga dunia dan surga akhirat. Jadi mintalah pasangan yang bisa membuat kita bahagia. Tutorial ini untuk sahabat saya, mintalah suami yang bisa menafkahi kita. Ya kan? Percuma kan kalau kita punya suami, tapi kita yang nyari duit, kita yang capek, kita banting tulang, dunia terbalik, suami yang di rumah, beres-beres, nyapu-nyapu, kita yang nyari duit, itu dunia terbalik namanya. Ya kan kita capek sendiri nanti. Perempuan itu nanti kamu tidak ikhlas, kamu tidak ridho, merasa marah, akhirnya rumah tanggamu tidak bertahan lama, ya kan? Suamimu males, nggak mau nafkahin, kamu bak-bikbuk sendiri, akhirnya kamu nanti minta pisah lah, ngapain nikah, dinafkahi kagak. Jadi perlu namanya minta sama Allah tuh, minta kepada Allah supaya diberikan jodoh yang mau menafkahi kita, ya kan? Itu tadi nikah itu kita berpikir untuk lama dan jangka panjang ya. Eh, Jangan sampai punya niat untuk tidak lama. Jadi memang perlu dipersiapkan. Ada juga memang yang tanpa berdoa pun orang bisa menikah-menikah saja, baik-baik saja, bisa saja itu terjadi. Tapi pasti orang itu karena mungkin sudah banyak ilmu, sudah banyak pengalaman, paham, dia juga cinta sama pasangannya, sayang sama pasangannya. Jadi ada saling pengertian di situ. Itu tadi cara-cara meminta kepada Allah, berdoa yang benar kepada Allah dalam kita mencari pasangan untuk rumah tangga kita. Mungkin ini berbeda ya, tidak uh, misalkan tidak ada amalan-amalan apa yang mesti diucapkan atau zikir-zikir apa. Saya belum membahas itu ya karena saya berpedoman kepada bahwa Allah mengatakan Al-Quran ini dibuat untuk memudahkan kamu dengan bahasamu sendiri. Walaupun kita orang Indonesia, kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan bahasa Indonesia. Itu tidak masalah, Allah sangat paham dan lebih mengena kepada hati kita juga. Jangan sampai
walaupun perpisahan itu sebetulnya harus dilakukan, misalkan ada kriteria suaminya yang kasar nggak bener atau segala macam, tetap saja cuman anak akan jadi korban. Apa tuh korbannya? Banyak, jadi kurang lengkap. Jadi sebisa mungkin rumah tangga itu diminta untuk yang terbaik, karena dalam rumah tangga itu nanti bukan cuma kita berdua, suami istri, laki-laki dan perempuan. Di situ ada keluarga nanti, ada anak, ada saudara. Jadi rumah tangga itu biar tidak egois. Dalam rumah tangga bukan cuma dua orang, antara dua orang, tapi ada orang. Makanya sebelum memulai kita masuk ke dalam bahtera rumah tangga, kita berdoa dulu kepada Allah, minta suami atau istri, pasangan yang bisa takut sama Allah, yang bisa diajak kerjasama, yang bisa saling melengkapi, yang bisa membuat kita bahagia, yang bisa menafkahi. Jadi rumah tangga itu percuma kan kalau istri yang menafkahi, istri yang nyari duit, kayak dunia kebalik, ya kan? Jadi itu perlu diminta kepada Allah, didoakan kepada Allah. Nanti dikabulkan ya bagaimana, itulah wajibnya kita selesai berdoa terakhir, ya Allah jadikanlah hamba orang yang ahli syukur, ya Allah jadikanlah hamba orang yang ahli syukur, ya Allah jadikanlah hamba orang yang ahli syukur. Sebab apa? Hanya bersyukur yang bisa membuat kita menyadari kehidupan ini, kita bisa melaluinya dengan baik. Karena di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada seseorang yang diberikan segalanya sama Allah. Tidak. Tapi dengan berdoa paling tidak kita itu mempercayakan kehidupan kita sama Allah, pasrahkan sama Allah. Jadi setelah kita berdoa, setelah ada pasangannya, minta kepada calonmu. Misalkan ada 2 calon, 3 atau 4 ya. Minta mereka untuk menikahimu. Nanti siapa yang akan maju untuk menikahimu, disitulah dia jodohmu. Disitulah kamu wajib menata rumah tanggamu. Mau jadi seperti apa nih rumah tangga ini? Dari kelima hal itu harus tercapai. Takut sama Allah, saling melengkapi, yang bisa diajak kerjasama, yang bisa kamu cintai, bisa buat kamu bahagia dan bisa menafkahi, ya kan? Itu. Jadi kita tuh harus punya tujuan dalam rumah tangga juga. Bedanya orang yang kita cintai dan jodoh itu ya seperti itu. Jodoh itu adalah seseorang yang berani bertindak untuk mendapatkan kita. Itu yang bakal jadi jodoh kita. Begitupun kitanya sebagai perempuan bertindak meminta untuk dinikahi. Nanti ya akan ada video-video saya selanjutnya untuk para jombloan jomblowati yang belum pernah dapat pasangan ya. Sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai uh, doa apa yang terbaik saat kita mau mendapatkan pasangan atau rumah tangga. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Tetap semangat, jangan putus asa, mati satu tumbuh 1000 ya. Jika tidak ada, jika si dia masih dia gagal, masih ada si dia selanjutnya, ya kan? Dalam Islam tidak boleh berputus asa. Setiap manusia itu pasti punya pasangannya masing-masing. Sudah Allah tentukan, hanya saja dia mau menjemputnya atau tidak. Oke? Nanti kita kembali lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Bye.